Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nyagil. Kali ini saya sebagai podcaster. Jadi kali ini unit kegiatan mahasiswa Kepemimpinan Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang disingkat dengan dan bisa juga dikenal sebagai UKM KMPB. Jadi kali ini UKM KMPB mengadakan kegiatan podcast media sosial yang bertemakan pentingnya penggunaan media sosial dengan baik di era modern. Nah, jadi kali ini UKM KMPB mengundang bintang tamu yang sangat luar biasa nih teman-teman. Jadi perkenalkan, nama bintang tamu kali ini adalah Kak Aslamiyah. Kak Aslamiyah. Nah, Kak Aslamiyah ini bisa dipanggil siapa nih? Bisa dipanggil Aas. Oh, iya. Jadi Kak Aslamiyah ini bisa dipanggil Kak Aas ya Kak? Iya Kak. Jadi Kak Aas ini adalah salah satu demisioner generasi keempat di bidang informasi dan komunikasi. Dan juga pernah ya Kak ikut organisasi KSPM Kak? Iya betul banget. Jadi KSPM itu adalah kelompok studi Pasar modal. Nah, ya. Nah, kebetulan kakak ini juga di bidang informasi dan komunikasi juga ya Kak? Iya. Nah, sangat banyak nih pengalaman organisasi di bidang informasi dan komunikasi. Juga kakak juga pernah ya Kak, mengecap pendidikan tematik akademik ya. Kita ya Kak? Ya. Nah, itu kalau boleh tahu seperti apa tuh? Itu adalah sebuah badan dari kerjasama dari Kominfo Indonesia bergerak dalam video konten kreator gitu. Jadi diajarin nih kayak jenis sekolah tapi video konten kreator gitu. Oh, ya. Jadi kayak belajar tentang video konten kreator. Iya betul banget. Oh ya Kak. Kalau untuk pendidikan sekarang ini Kak, kakak sekarang mengecap pendidikan apa nih Kak, kalau boleh tahu Kak? Kalau kuliah di UIN Antasari Banjarmasin, khususnya jurusan perbankan syariah nih. Sudah semester 6 OTW 7. Oh, alhamdulillah. Oh ya Kak. Jadi nih teman-teman, kita kali ini akan membahas tentang media sosial. Nah, berbicara tentang media sosial, tentunya masyarakat Indonesia tidaklah asing lagi tentang media sosial, karena banyak di kalangan remaja, orang dewasa, anak-anak, bahkan ibu-ibu juga ikut ya Kak, menggunakan media sosial. Nah, kalau boleh tahu nih Kak, kakak menggunakan media sosial apa sih Kak? Kalau kakak sendiri menggunakan media sosial seperti Instagram, YouTube, dan TikTok sih. Kalau boleh tahu nih, nama Instagram kakaknya apa? Nama Instagram kakak itu A_A_S_L_M. Nanti jangan lupa follow ya. Jangan lupa follow nih teman-teman. Nah, jadi itu ya. Berarti kakak nih pengguna media sosial juga Kak? Iya. Kalau Agil sendiri gimana? Oh ya, tentunya saya juga pengguna sih Kak. Ya, saya pengguna Instagram, TikTok, tentunya WhatsApp ya Kak. Oh, iya. Untuk berkomunikasi ya Kak di media sosial. Nah Kak, jadi nih Kak, menurut kakak nih, cara menggunakan media sosial dengan baik itu bagaimana sih Kak? Kalau menurut kakak pribadi ya, menggunakan media sosial ini kan banyak nih fungsinya. Yeah. Gak hanya cuma untuk berkomunikasi, share informasi, bahkan media sosial sekarang bisa berguna sebagai income ya, pendapatan. Ya, betul sekali Kak. Gimana sih cara menggunakan media sosial yang baik? Media sosial ini kan menggunakan username. Yes. Ya, untuk mengetahui itu benar nggak sih milik si dia gini. Oh, iya. Yang pertama itu kita harus menggunakan nama kita sendiri sih. Oh. Kan tahu nggak sih, pernah lihat di TikTok atau Instagram yang username akunnya itu nggak nama dia. Oh, ya, iya. Pernah. Tapi dia di TikTok itu atau di Instagram sering komentar baik itu buruk atau jahat. Oh, nah, iya. itu disebut juga sebagai anonym use. Jadi dia user tapi dia itu bercondong ke negatif. Nah, untuk jadi kita yang lebih baik dalam menggunakan media sosial, kita harus menggunakan nama kita sendiri, pribadi kita sendiri. Supaya orang itu tahu loh, ini punya kita resmi. Oh iya Kak. Terus juga kalau menggunakan media sosial nih, kan berkomunikasi misal. Secara langsung aja kadang kita keliru kan, kalau orang ini menyinggung kita atau tidak nggak sih?
Oh iya. Otomatis kan di media sosial tuh lebih sensitif ya. Iya kan Nah, pastinya. kita nggak tahu nada suaranya seperti apa, kayak gimana. Maka dari itu kita harus menggunakan tata bahasa ataupun struktur itu yang nggak menyinggung orang gitu loh. Kan sekedar baca doang nih, kita nggak tahu kan orang itu kayak gimana ngetiknya. Mungkin orang itu cuek ngetiknya, tapi sebenarnya dia nggak cuek gitu kan. Jadi kita harus bahasanya itu mudah dimengerti orang, sehingganya itu kita nggak bisa nyinggung orang gitu loh. Oh iya. Nah itu teman-teman. Jadi tadi harus menyertakan nama dengan lengkap. Iya. Nah, atau bisa aja diedit sedikit dengan sedikit modifikasi. Iya, boleh. Boleh gitu kan. Nah, Kak. Nah, tadi kan di kalangan remaja nih Kak. Kalau di kalangan pelajar nih bagaimana sih Kak? Manfaat yang dapat diambil dari media sosial? Karena media sosial itu kan sebagai wadah untuk share informasi ya, bahkan untuk income juga nih. Sebagai pelajar, otomatis kan kita bisa mencari ilmu, pengetahuan dari media sosial. Banyak kan konten-konten yang share tentang ilmu atau cara jurnal kah, tadi itu kalangan mahasiswa ya kan, sering cari referensi atau apa, itu bisa dimanfaatkan media sosial. Ya kan? Iya, betul. Itu berita upgrade atau tidaknya. Kadang kan lebih cepat informasi itu tershare di media sosial kan daripada sebuah lembaga-lembaga yang resmi. Nah, jadi bisa tuh dimanfaatkan oleh kalangan pelajar. Oh, mahasiswa ya. Ya. Nih, bagi pelajar dan mahasiswa, gunakan media sosial itu dengan baik nih. Jangan menjadikan media sosial itu sebagai aksi bullying. Nah, iya, betul banget itu. Nah Kak, tadi kan income dari media sosial itu tadi bisa juga ya berbisnis ya? Iya, betul banget. Kalau manfaat dari bisnis itu bagaimana sih Kak? Manfaat bisnis dalam menggunakan media sosial gitu ya? Gitu ya. Nah, manfaatnya kan bisa memperluas nih jaringan dagangnya atau bisnisnya ya kan. Gak hanya terpuruk di satu tempat aja. Kalau secara offline kan ya di situ-situ aja. Kalau dengan menggunakan media sosial, kita bisa nge-share usaha kita ke orang-orang yang lebih jauh gitu loh lingkupnya. Jadi kan mendatangkan income yang lebih banyak lagi nih. Oh iya. Iya, betul kan? Berarti untuk menggunakan media sosial dalam memanfaatkan. Iya, media sosial tadi. Nah itu Kak, berarti itu kayak seperti pemasarannya, promosi ya? Promosi gitu ya dalam bisnis. Nah untuk nah ya Kak, mungkin Kak dari segi kan nih banyak nih Kak di kalangan aksi remaja nih Kak, banyak sekali nih di media sosial itu orang-orang yang kadang itu berkomentar yang tidak baik gitu kan, seakan-akan membuli online, membuli secara online ya, bisa disebut gitu ya Kak. Nah itu bagaimana sih Kak pendapat dari Kakak? Sebenarnya itu loncat ke poin yang pertama tadi ya, dalam penggunaan media sosial yang baik itu seperti apa. Nah, biasanya orang yang bullying ini dia username-nya tuh nggak pasti kan, namanya nggak tahu, akunnya nggak tahu. Nah, itu sebenarnya dia tuh melenceng dari penggunaan media sosial sendiri. Oh gitu ya Kak. Jadi sebagai kita pengguna media sosial yang bijak, kita harus menggunakan satu hal yang tidak bertentangan lah atau menyinggung orang kan, itu kan berdampak buruk juga nih bagi yang baca atau yang jadi sasaran, ya kan? Bahkan ya Kak, dengar-dengar nih Kak, dalam penggunaan media sosial ini ketika kita nih Kak membuli orang, kita juga berdampak negatif untuk kita. Iya, jadinya kan jadi stres sendiri, kesehatan mentalnya jadi keganggu ya nggak sih? Ya, jadi kecanduan untuk dia cuma berani di media sosial secara langsung, dia hanya diam gitu loh. Oh iya. Gitu. Baik nih Kak, baik nih teman-teman, banyak sekali manfaat-manfaat yang didapat dari media sosial. Nah, maka dari itu gunakanlah media sosial dengan baik agar kita mendapat manfaat yang baik juga. Nah, ketika nih Kak, orang itu kan ketika melihat nih Kak, manfaatnya itu sangat banyak sekali ya Kak. Iya sebenarnya. Nah, ketika orang itu melihat manfaatnya itu sangat banyak sekali, orang itu beranggapan ingin lebih manfaatnya, sehingga orang itu menggunakan media sosial itu secara berlebihan. Nah, gitu kan. Nah, apa sih Kak dampak ketika kita menggunakan media sosial itu dengan secara berlebihan Kak?
Itu kan kembali ke penggunanya ya, penggunanya yang terlalu berlebihan dalam memanfaatkan media sosial gitu ya. Nah, ya, betul Kak. Pertama kan waktu dia jadi terbuang sia-sia dong. Iya, betul. 24 jam, 8 jam tidur, masa sisanya untuk media sosial gitu. Iya Kak. Diam-diam scroll media sosial. Sebenarnya media sosial itu seperti pisau, ada manfaatnya, ada buruknya juga ya kan. Tergantung si dia sendiri mampu menghandle atau enggaknya. Banyak sih dampak buruk jika terlalu media sosial banget gitu lah. Oh iya Kak. Kayak waktu ya terbuang. Buangnya sia-sia ya Kak. Iya. Yang tadinya mau ngerjain tugas jadi nggak ngerjain tugas. Karena itu berlebihan. Iya, berlebihan sekali, kecanduan. Iya betul Kak. Nah Kak, yang awalnya itu kan dampak positif ya Kak, yang ini dampak negatifnya, bisa beranggapan dampak negatifnya Kak. Ketika kita menggunakan media sosial tidak baik ya kan, akan berpengaruh kepada kita. Iya. Betul Kak. Dan orang lain juga kan yang merasakannya kalau kita nggak stop diri gitu ya kan. Betul Kak. Nah Kak, ini kan banyak sekali nih Kak, informasi dalam media sosial ini kan banyak sekali Kak, informasi dan berita yang sulit dibedakan mana yang fakta, mana yang hoax. Itu sulit sangat sekali ya dibedakan. Anggapannya Betty ya, Iya. beda tipis. Beda tipis-tipis nih. Nah, itu bagaimana sih Kak caranya kita mengetahui mana yang berita hoax, mana yang berita fakta? Nah, itu bagaimana sih Kak mengetahuinya? Kalau menurut kakak pribadi ya, misalkan nih ada sebuah informasi atau berita yang cenderung itu berita buruk lah, otomatis kan yang judul atau yang itu meminimalisir risiko yang akan mengkhawatirkan orang gitu loh. Oh iya. Jadi nggak pakai provokatif gitu loh. Oh. Dia meminimalisir agar si pembacanya ini nggak terlalu khawatir gitu ketika ada berita tentang si ini, berita buruk ini. Nggak kan kayak misalkan 7 meteor akan menghantam bumi gitu kan terlalu gimana gitu. Jadi yang ngebaca ini kan takut gitu loh. Kalau hal takut itu jadi si minimalisir dia akan resiko orang khawatir itu. Itu dulu. Terus situsnya kita cek itu aslinya dari mana sih, orang yang memang lembaga apa sih yang nge-share-nya itu bisa menjamin guys itu kesahan dari informasi tersebut. Kita harus cermatin juga nih, jangan dari anak TK kita tahu beritanya kan itu mustahil banget ya. Betul Kak. Nah untuk nah itu kan tadi bagaimana cara mengetahui ya berita itu hoax atau tidak. Nah Kak, kalau secara faktanya ini bagaimana sih Kak? Kayak mengetahui itu fakta dan sebenarnya fakta beritanya atau informasinya fakta itu bagaimana sih Kak? Untuk kita mengetahui itu awalnya itu dari logika kita ya, logis nggak sih ini terjadi atau enggak. Kalau kayak nggak logis ya udah ngapain sih percaya gitu. Dari logis kita dulu nih sebagai pembaca. Iya. Terus kita lihat nih kesahan atau keaslian dari yang di-share orang tadi. Iya. Kayak fotonya ini editan nggak sih, videonya ini editan nggak sih, jangan-jangan dari film di-share gitu. Betul Kak. Nah Kak, itu sih berdampak nggak sih Kak? Seperti kan tadi ada untuk berita yang hoax. Nah, ketika kita sangat percaya kepada berita hoax itu Kak, kita apa nih bahasanya itu kayak percaya nih Kak terhadap berita hoax itu. Kita percaya. Ternyata berita itu hoax. Nah, itu bagaimana sih Kak perasaannya gitu? Kita nih dapat informasi, ternyata informasi itu hoax gitu ya. Gimana sih dampaknya? Nah, misalkan nih kita dapat informasi itu hoax, otomatis kan kita nge-share juga nih informasi ini ke teman lain, nah, ya enggak? Nah, kalau itu hoax pasti berdampak juga dong teman-teman yang lain, ya kan? Jadi leong dong informasinya. Sebenarnya tuh nggak sah kita share, jadi kan kita menyesatkan orang nih. Nah, teman-teman. Nah, Kak, kalau dalam fakta ya Kak, nih berbicara fakta dalam berita ya Kak, itu fakta dalam berita ya Kak. Nah, itu bagaimana sih Kak? Ini kan kita bisa juga nih memberikan informasi kepada orang, tapi orang tuh kadang nih Kak seperti yang tidak percaya gitu Kak. Nggak percaya sebenarnya kita asli nih informasinya. Asli. Nah, itu bagaimana sih Kak? Mungkin karena dia sering kemakan hal-hal yang nggak asli ya, jadi dia nggak udah percaya lagi kayak gitu. Iya. Kita ini sumbernya dari ini loh, kayak gini loh, kamu harus ini.
Jadi orang percaya, oh gitu ya, secara bagaimana kita menyampaikan pada orang lain itu secara logis gitu, masuk ke akal mereka, otomatis mereka percaya dong kalau masuk akal. Oh iya, oh gitu. Berarti kayak orang itu terlalu sering ya kan, dibohongi berita. Iya, sering dibohongi, jadi dia nggak mudah percaya lagi. Ketika orang tuh kayak ini Kak, gini Kak, misalkan nih Kak, orang itu yang tadi Kak, kembali lagi ke pertanyaan tadi boleh nggak? Boleh. Nah, boleh Kak. Kayak orang ini Kak terlalu percaya berita hoax nih Kak. Iya. Itu kan berdampak ke mental nggak sih Kak? Iya dong, karena mereka ada berita dia percaya, ada berita, jadi dia nggak tahu yang benar yang asli atau yang enggak, maka dia bingung gitu kan, ini asli nggak sih, timbul dia was sebenarnya iya. itu, misalkan ada apa, jadi kayak takut sendiri. Oh iya gitu. Nah terus nih Kak, kalau gini Kak, ini boleh nggak sih Kak pertanyaannya ke pembahasannya kita ulang lagi? Oh, boleh. Nah Kak, tadi kan berbicara tentang berlebihan dalam menggunakan media sosial ya Kak. Nah ketika kita berlebihan dalam menggunakan media sosial, yang pastinya itu sangat, kita itu anggapannya kecanduan ya Kak. Ya, Kecanduan terhadap media sosial. Nah itu bagaimana sih Kak cara mengatasinya? mengatasi kecanduan. Ada sebuah jurnal nih mengatakan nih 30 menit saja kita menggunakan media sosial itu sangat berdampak positif buat kesehatan kita, terutama mental. Nah, Kan handphone sekarang canggih-canggih nih. Nah, betul. Sebenarnya ada loh kesehatan digital dalam handphone kita masing-masing. Oh, gitu. Itu kita ngetahuin berapa menit kita menggunakan satu aplikasi itu. Jadi bisa nih kita manfaatkan fitur itu. Kita setting misalkan dalam 1 bulan terakhir ini kita menggunakan media sosial 1 jam aja satu aplikasi. Ya kita setting nih, belajar dari 1 jam dulu. Kalau sudah kita coba nih, kita minimalis lagi waktunya jadi 30 menit atau 45 menit. Oh, gitu. Jadi dari diri kita sendiri sih yang ingin merubahnya itu. Ya. Misalkan nih nggak ada fiturnya gitu Kak, gimana nih? Kita lihat nih di handphone kan ada waktunya nih. Misalkan satu buka aplikasi 10 menit aja sekali buka. Berarti batasnya cuma 6 kali aja dalam 1 hari. Jadi dari kita sendiri memanajemen bagaimana sih mengendalikan media sosial, jangan sampai kita yang dikendalikan media sosial. Nah, betul sekali teman-teman. Atau ke teman-teman kalau tidak ada fitur di handphonenya, bisa nih pakai alarm. Bisa lah. Banyak banget dong alarmnya. Nanti biar ada alarm media sosial juga. Nah itu bagus teman-teman, dimanfaatkan. Nah kalau gini Kak, kalau kita berbicara tentang manfaat dalam, ini boleh diulang-ulang lagi Kak? Boleh. Nah itu Kak. Nah dalam berbisnis nih Kak, ketika kita manfaatkan media sosial dengan bisnis, nah itu bisnis yang cocok itu yang seperti apa Kak? Ketika kita menggunakan media sosial, memanfaatkan media sosial dengan bisnis. Sebenarnya untuk media sosial nggak ada batasan sih. Ya. Dalam menggunakan bisnis kita dalam media sosial tuh nggak ada batasannya, baik itu jasa kah, dagang atau freelance, bagaimana itu nggak ada batasan sih. Media sosial kan nggak punya batasan, tergantung kita yang membatasinya. Nah betul. Jadi semaksimal mungkin lah dimanfaatkan gitu. Jadi lebih kita manfaatkan ke positif lah untuk usaha kita sendiri kan, biar makin berkembang, cabangnya jadi banyak atau kayak gimana. Nggak ada batasan sih untuk misalkan harus jasa nggak boleh nih media sosial, bisa aja nih kan di share nih informasinya bahwa mungkin ada orang yang berminat dengan jasa itu, langsung dihubungin gitu. Nah gitu ya Kak. Berarti ada infonya ya Kak. Iya. Nah kalau kita kembali lagi nih Kak ke berita tadi. Iya. Nah itu bisa aja ya Kak, kita berita lowongan kerja misalkan, betul. bisa ya Kak? Bisa. Share lowongan kerja kan biasanya, bahkan BUMN aja share lowongan kerja udah pakai media sosial ya, semua apapun. UIN sendiri untuk buka mahasiswa baru ya kan, menerima mahasiswa baru pakai media sosial. Apa aja bisa dimanfaatkan dengan media sosial. Banyak sekali sih manfaatnya. Betul banget. Itu tadi contoh menyebarkan berita melalui media sosial. Nah, mungkin
berbicara tentang media sosial ini tidak ada habis-habisnya ya. Iya, betul banget. Betul banget. Nah, jadi dapat disimpulkan media sosial ini adalah seperti dibilang kakaknya bisa menjadi pisau. Ya, Nah, pisau untuk kita sendiri. Bisa kita manfaatkan, bisa juga menyakiti diri kita. diri kita. Jadi gunakanlah media sosial itu dengan sebaik mungkin dan manfaatkan media sosial dengan sebaik mungkin. Jangan sampai media sosial yang memanfaatkan kita. Betul banget. Nah, mungkin itu saja podcast kali ini tentang media sosial. Terima kasih sudah menonton. Saya Muhammad Agil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dancing on the hood in the middle of the woods of an old Mustang, where we sang songs with all our childhood friends. And it went like this, say, oops, I got 99 problems singing bye bye bye. Hold up, if you wanna go